Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umahatul Hafiza, NPM 2110070120046 dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arifman, SKM MKes. Nomor 1, pengertian dan contoh hubungan kausal pada penyakit tidak menular. Kausalitas adalah hubungan sebab akibat di mana suatu atau beberapa variabel mengakibatkan terjadinya variabel lain yang digunakan untuk memastikan bagaimana kejadian yang berbeda berhubungan satu sama lain dan atau bagaimana kejadian tersebut bisa berhubungan. Hubungan kausal terjadi jika bukti menunjukkan faktor kausal menyebabkan meningkatnya probabilitas terjadinya penyakit, atau sebaliknya jika faktor kausal dikurangi akan menurunkan frekuensi penyakit. Nomor 2, model hubungan kausal pada penyakit tidak menular. Yang A, model determinisme murni atau klasik, yang berdasarkan teori penyebab tunggal. Yang pertama mengarah ke hubungan tunggal, yaitu satu sebab spesifik, satu akibat spesifik yang unik dan konstan. Yang kedua, sebab necessary adalah faktor yang harus ada untuk terjadinya penyakit, tidak akan ada penyakit tersebut bila faktor tersebut tidak ada. Yang ketiga, sebab sufficiens adalah faktor yang dengan sendirinya pasti dapat menimbulkan penyakit. Bagian B, model determinisme modern atau modifikasi. Yang pertama, kenyataan ilmu saat ini, penyebab dan akibat tidak selalu tunggal. Yang kedua, dari perspektif multiple causation, sebab sufficient merupakan kumpulan faktor. Yang ketiga, setiap faktor yang turut menyusun dan muncul dalam setidaknya satu set sufficient cause. Yang keempat, faktor yang selalu ada dalam setiap set sufficient cause adalah necessary cause. Misal, untuk dapat terkena TBC, seseorang tidak hanya harus terinfeksi kuman MTB, tapi juga harus kontak efektif dengan penderita TBC aktif. Yang bagian C, model multiple etiologi lainnya. Yang pertama, segitiga epidemiologi, triangle of epidemiology, seperti host, agent, environment. Yang kedua, jejaring sebab akibat. Yang ketiga, model roda. Yang nomor 3, pengertian dan contoh dari model kausal probabilistik. Kausal probabilistik merupakan faktor yang meningkatkan probabilitas terjadinya akibat. Menurut definisi probabilistik, kejadian suatu penyakit pada seseorang dapat disebabkan karena kemungkinan atau peluang. Pendekatan probabilitas merupakan pemberian ruang terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan baik kesalahan random maupun kesalahan sistematis yang dapat mempengaruhi hasil kausalitas dari faktor kausal. Yang nomor 4, pengertian dan contoh faktor risiko pada penyakit tidak menular. Faktor risiko adalah karakteristik, tanda, gejala pada individu bebas penyakit yang secara statistik berhubungan dengan peningkatan insiden penyakit berikutnya. Yang pertama, menurut dapat tidaknya risiko itu diubah. A. Faktor risiko tidak dapat berubah, misalnya umur dan genetik. B. Faktor risiko yang dapat berubah, misalnya merokok dan olahraga. Contohnya, merokok. Beberapa risiko merokok seperti batuk menahun, arteriosklerosis, sampai penyakit jantung koroner, dan beberapa jenis kanker seperti kanker mulut, kanker paru, kanker sistem pernapasan lainnya, juga kanker kandung kemih, pankreas, atau ginjal. Nomor 5, kriteria operasional hubungan kausal pada penyakit tidak menular. Yang pertama, kekuatan asosiasi. Semakin kuat asosiasi, maka semakin sedikit hal tersebut dapat merefleksikan pengaruh dari faktor-faktor etiologis lainnya. Yang kedua, spesifitas dari asosiasi. Ada hubungan yang melekat antara spesifitas dan kekuatan yang mana semakin akurat dalam mendefinisikan penyakit dan penularannya, semakin kuat hubungan yang diamati tersebut.
Yang ketiga, temporalitas. Kemampuan untuk mendirikan kausa dugaan, bahkan pada saat efek sementara diperkirakan. Yang keempat, tahapan biologis. Perubahan yang meningkat dalam konjungsi dengan perubahan kecocokan dalam penularan verifikasi terhadap hubungan dosis respon konsisten dengan model konseptual yang dihipotesakan. Yang kelima, masuk akal, kami lebih siap untuk menerima kasus dengan hubungan yang konsisten dengan pengetahuan dan keyakinan kami secara umum. Yang keenam, koherensi. Bagaimana semua observasi dapat cocok dengan model yang dihipotesakan untuk membentuk gambaran yang koheren. Yang ketujuh, eksperimen. Demonstrasi yang berada dalam kondisi yang terkontrol berubah kausa bukan untuk hasil yang merupakan nilai yang besar. Yang kedelapan, analogi. Kami lebih siap lagi untuk menerima argumentasi yang menyerupai dengan yang kami dapatkan. Nomor 6, kriteria ideal hubungan kausal pada penyakit tidak menular. Yang pertama, kekuatan asosiasi. Hubungan asosiasi yang sangat kuat antara suatu faktor dengan suatu penyakit memiliki kemungkinan bersifat kausal. Yang kedua, konsistensi. Pengamatan yang dilakukan berulang-ulang pada tempat, waktu, populasi, dan rancangan penelitian yang berbeda. Yang ketiga, spesifitas hubungan. Jika sebuah faktor spesifik hanya berhubungan dengan sebuah penyakit, maka dianggap memberikan kemungkinan hubungan kausalitas. Yang keempat, temporalitas atau hubungan temporal kejadian, yaitu urutan waktu yang mensyaratkan bahwa penyebab harus mendahului akibat. Yang kelima, derajat biologis atau dose-response relationship, pula hubungan antara suatu faktor dengan suatu penyakit yang kekuatan hubungannya meningkat sejalan dengan peningkatan kuantitas atau kualitas pajanan. Yang nomor 6, plausibility atau kemungkinan biologis, hubungan suatu faktor dengan suatu penyakit yang secara nalar dapat diterima. Yang nomor 7, coherence atau keserasian, bukti yang ditemukan tidak bertentangan secara serius dengan pengetahuan tentang riwayat alamiah penyakit atau dengan fakta-fakta lain tentang kejadian penyakit. 8, experimental evidence atau bukti eksperimental, hubungan yang diperoleh dari hasil studi eksperimental. Yang 9, analogi. Pendekatan analogi dapat membantu ke arah pengambilan kesimpulan kausal, namun sering mengecohkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.